Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atsal Najwan. Pada video ini saya akan mempresentasikan proyek UAS mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata saya, yaitu CFG Pantun Validator, yaitu sebuah aplikasi web yang memeriksa keabsahan struktur pantun secara otomatis menggunakan konsep konteks free grammar. Jadi, studi kasus yang saya angkat adalah pantun, salah satu bentuk puisi lama dalam sastra Melayu atau Indonesia. Pantun punya aturan struktur yang cukup baku, yaitu 4 baris, 2 baris pertama sebagai sampiran dan 2 baris terakhir sebagai isi, dengan jumlah kata di tiap baris berkisar antara 4 sampai 12 kata. Dan konsep utama yang saya pakai di sini adalah konteks free grammar yang diimplementasikan lewat teknik recursive descent parser, yaitu top-down parser, di mana setiap simbol non-terminal pada grammar dibuat satu fungsi tersendiri. Di mana aturan produksi CFG yang saya rancang adalah sebagai berikut. Jadi simbol awal pantun diturunkan menjadi sampiran dan isi. Kemudian sampiran diturunkan menjadi 2 baris, yaitu baris 1 dan 2. Isi juga diturunkan menjadi 2 baris, baris 3 dan 4. Lalu tiap baris diturunkan menjadi kalimat, dan kalimat ini rekursif. Dia mengambil satu kata di depan, lalu mengambil dirinya sendiri untuk sisa katanya, sampai tinggal satu kata sebagai basis rekursi. Selain aturan produksi murni, saya juga menambahkan batasan semantik tambahan mirip atribut grammar. Yang pertama itu jumlah baris pada satu pantun harus tepat 4. Kemudian yang kedua, jumlah kata tiap baris harus berada di rentang 4-12 kata. Baris 1 dan 2 otomatis berperan sebagai sampiran, dan baris 3 dan 4 otomatis berperan sebagai isi. Kemudian cara kerja parsernya, saya buat 4 fungsi utama untuk yang mencerminkan aturan produksi tadi. Pertama ada parse pantun, menurunkan simbol awal pantun menjadi sampiran dan isi. Kemudian ada parse sampiran dan parse isi, masing-masing menurunkan 2 baris. Kemudian ada parse baris, menurunkan 1 baris menjadi kalimat sekaligus mengecek batas jumlah kata. Kemudian ada parse kalimat, yaitu fungsi rekursi yang mengambil kata demi kata sampai habis. Bedanya dengan pendekatan regex yang cuma kasih jawaban cocok atau tidak cocok, parser yang saya buat ini mencatat setiap langkah penurunan yang disebut derivation trace. Jadi kita bisa lihat persis di langkah mana sebuah pantun dinyatakan valid atau ditolak, dan alasan penolakannya juga spesifik, misalnya jumlah baris tidak tepat, atau jumlah baris tidak tepat 4, atau baris ketiga hanya memuat 3 kata, kurang dari batas minimum, seperti itu. Dan kemudian dari arsitektur dan teknologi sistemnya, aplikasi ini saya bangun dengan Python Flash untuk logika dan routing, Bootstrap 5 dan Jinja 2 untuk antarmuka, SQLite untuk penyimpan riwayat validasi, dan dideploy ke domain publik lewat Railway. Dan struktur kodenya saya pisahkan jadi modular, yaitu ada grammar PY untuk definisi grammar, kemudian ada CFG parser.py untuk logika parser, dan app.py untuk routing. Tujuannya supaya kedepannya grammar bisa dikembangkan lagi, misalnya menambahkan aturan rima akhir tanpa harus mengubah logika parsing yang sudah ada. Sekarang saya akan mendemokan aplikasi secara langsung. Yang pertama ada halaman home. Ini adalah halaman utama aplikasi CFG Pantun Validator. Di sini ada penjelasan singkat tentang aplikasi dan navigasi ke halaman lainnya seperti halaman validasi, grammar, riwayat, dan tentang. Kita coba ke halaman validasi. Kita coba dengan kasus yang valid. Saya masukkan contoh pantunnya. Pantunnya seperti ini. Setelah saya klik validasi, sistem mendeteksi 4 baris, masing-masing baris ditandai perannya, baris 1 dan 2 sebagai sampiran, baris 3 dan 4 sebagai isi, berserta jumlah kata di tiap baris. Hasilnya valid, karena semua baris punya 4 baris sampai 12 kata dan jumlah barisnya tepat 4. Kemudian kita coba kasus yang invalid. Sekarang saya coba masukkan pantun seperti ini yang cuma 3 baris.
hasilnya invalid. Sistem langsung memberitahu alasan spesifik jumlah baris pantun adalah 3. Padahal aturan CFG mensyaratkan tepat 4 baris karena struktur produksi pantun, sampiran isi menuntut masing-masing 2 baris. Kemudian kita masuk ke halaman grammar CFG. Halaman ini mendokumentasikan aturan produksi CFG yang dipakai sistem, supaya pengguna atau penguji bisa memverifikasi sendiri logika di baliknya. Kemudian ada halaman riwayat validasi. Setiap kali validasi dijalankan, hasilnya baik status maupun tanggalnya otomatis tersimpan ke basis data SQLite dan bisa dilihat kembali di halaman riwayat ini. Yang terakhir ada halaman tentang. Halaman ini berisi seperti biasa deskripsi metodologi proyek secara singkat. Untuk hasil pengujian, saya sudah menguji parser ini dengan 6 skenario representatif, yang dimana ada pantun yang benar-benar valid, pantun dengan jumlah baris kurang dari 4, baris yang katanya kurang dari 4, baris yang katanya lebih dari 12, dan baris kosong di tengah teks, dan pantun valid dengan variasi jumlah kata. Hasilnya, parser konsisten mengenali seluruh skenario ini dengan tepat, lengkap dengan alasan penolakan yang jelas untuk tiap kasus invalid. Itu penjelasan demo dari saya. Sebagai kesimpulan, proyek ini berhasil menerapkan konteks free grammar untuk mempresentasikan struktur baku pantun dan mengimplementasikan recursive descent parser yang bekerja tanpa bergantung pada regular expression. Sebagai metode utama, sistem ini terbentuk bisa membedakan pantun valid dan invalid secara akurat, disertai jejak penurunan yang transparan. Dan aplikasi ini bisa diakses secara publik di pantunvalidator.my.id. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.